Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Insyaallah untuk pertemuan kali ini di hari pertama Yaumul Arbi'a. Jadi di hari Rabu ini kita akan mempelajari buku pelajaran kita Durusul Lughah Arabiyah, pelajaran bahasa Arab. Tentunya banyak hal-hal yang bisa kita pelajari di materi kali ini. Di video yang singkat ini, sebelum kita masuk, kita akan mempelajari ada beberapa kompetensi dasar yang akan anak semua pelajari. Yang pertama untuk masalah al-hadarah Islamiyah. Bagaimana nanti tujuan pembelajaran adalah anak sekalian bisa membaca bahasa Arabnya, mengamalkannya, aktif berbicara, jadi interaksi sesama dengan bahasa Arab yang baik dan benar. Dengan maudhu al-hadarah Islamiyah, sebelum kita masuk, kita mengingat bahwasanya hadarah itu disebut juga peradaban Islamiyah, keislaman. Nah, dalam peradaban ini Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam sebuah perkataan atau firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 164. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar. Dalam firman Allah ini mengatakan sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, kemudian perbedaan antara malam dan siang, wal fulkil lati tajri fil bahr, kemudian ada juga kapal yang berselayar berbahtera di lautan, bima yang nas, yang itu bermanfaat bagi manusia, wa ma'anzalallahu minas sama, kemudian apa saja yang Allah turunkan dari langit, yaitu berupa air. Fahya bil ardo ba'da mautiha, Allah hidupkan bumi yang mati. Alhamdulillah sekarang sudah nyala. Kemudian wabatha fiha min kulli dabbah, kemudian setelah hidup buminya maka Allah kirimkan hewan-hewan ternak, dabbah. Itu hewan melata yang di muka bumi. Watasrifir riyah, kemudian tasrifir riyah dalam artian itu adalah pengisaran angin. Nah, jadi sudah hidup Allah kasih hewan, kemudian angin gunanya apa? Banyak sekali, terutama untuk tumbuh-tumbuhan lagi hidup, kemudian hewan bisa dengan udara segar dan sebagainya. Wasahabil musakhkhar bainas sama'i wal ard, kemudian ada juga awan-awan. Jadi sudah ada angin, Allah kirimkan awan yang berputar antara langit dan bumi. Maksudnya apa? Awan inilah yang menaungi manusia, kemudian Allah turunkan hujan melalui angin ini. La ayatul liqaumin ya'qilun, sebagai ayat bagi orang-orang yang berakal. Nah, apa hubungannya dengan hadarah? Allah mengatakan bahwasanya di sini bumi dan langit itu sejarah banyak, dari kisah Nabi Adam sampai zaman sekarang. Itulah peradaban, dan peradaban yang Allah contohkan dalam Al-Quran adalah peradaban keislaman yang baik. Kemudian juga ada peradaban kejahiliyatan, contohnya peradaban kaum-kaum yang Allah laknat dan Allah siksa, termasuk kaum Fir'aun, kemudian Bani Israel. Nah, itulah sebagai ibrah agar kita bahwasanya bumi dan langit ini Allah yang mengatur segalanya, dan Allah tidak memberikan keberatan atau kesusahan dalam semua kehidupan ini. Di bab pertama di hadarah itu ada pembelajaran tentang materi, kemudian juga nanti ada ibarah. Nah, di halaman kedua, itu darsul awal, pelajaran pertama tentang hadarah al-islamiyah. Hadarah Islamiyah, peradaban Islam. Nah, di sini dimulai dengan banyaknya pelajaran tentang
penemuan Islam. Jadi peradaban Islam itu dimulai oleh para ulama. Dan di sini kitab yang dibahas di buku adalah peradaban modern. Sebenarnya ada peradaban yang lebih indah, itu ketika Nabi Muhammad SAW menyusun pondasi bagaimana Islam itu bisa berjaya sampai nanti di zaman akhir. Nah, di Sofasa nih, di halaman kedua ini, di situ dijelaskan beberapa ulama tentang khususnya mereka di bil ulumul tajribiyah, di ilmu eksperimen atau ilmu penerapan. Contohnya ada di sini Jabir bin Hayyan. Nah, itu dia seorang ulama terkenal di bidang kimia. Kemudian Ar-Razi. Ar-Razi ini di bidang kedokteran. Kemudian disebut juga sebagai para pemimpin kedokter atau kedokteran. Jadi pimpinannya para dokter adalah Imam Ar-Razi. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Ibn Haytham. Dia adalah ulama besar di bidang fisika. Kemudian juga ada Al-Biruni. Dia penemu bagaimana putaran poros bumi. Jadi dari poros bumi ini dia melihat peredaran matahari dan bulan. Itu sudah Allah kisahkan tadi di surah Al-Baqarah ayat 164, bagaimana perputaran langit dan bumi dan perpindahan antara siang dan malam. Nah, Al-Biruni adalah yang mempelajari dan mengambil ibrah dari firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah tersebut. Kemudian dia juga Al-Biruni membuat sebuah teropong, guna adalah untuk melihat bintang dan bulan, termasuk nanti juga ada planet-planet. Nah, beliau itu ngambil dari firman Allah bagaimana Allah menciptakan as-samawat. Jadi samawat itu bukan hanya langit tapi langit-langit. Kemudian di halaman kedua terakhir ada Ibnu Nafis. Nah, Ibnu Nafis kemudian dia di bidang kedokteran tapi khususnya adalah tentang anatomi tubuh manusia. Itu tentang dauratu damawiyah. Jadi peredaran darah. Jadi bagaimana manusia itu Allah kasih namanya darah sebagai bentuk oli agar bisa bergerak. Orang yang tak punya darah berarti beku dan mati. Nah, ini Allah berikan itu dan dipelajari oleh Ibnu Nafis. Tapi itu saja untuk materi kali ini. Silahkan kalian catat para ulama ini, kemudian bisa dihafalkan. Tapi halaman 3 sofa salisah, di situ ada beberapa mufradat yang akan anak-anak hafalkan. Yang pertama al-kaun. Nah, di situ adalah kaun di gambar yang tertera. Al-kaun adalah artinya alam semesta. Kemudian juga ada kusufus syams, jadi gerhana matahari. Kemudian juga ada miharul ard, jadi miharul ard bagaimana poros bumi di tengah. Juga ada mirsad. Mirsad itu teropong. Kemudian ada juga dauratu damiyah, peredaran darah. Nah, itu 5 mufradat tahfazun, dihafalkan, kemudian kalian setorkan dengan artinya. Nah, melengkapi yang 5 ini di halaman 3 yang bagian bawah itu ada afal tentang kata kerja. Yang pertama zuharo. Zuharo artinya tampak atau timbul. Kemudian ada juga najaha, berhasil atau sukses. Kemudian ada juga taqaddam. Taqaddama itu maju, jadi peradaban itu bisa maju atau mundur. Kemudian tafakkara, memikirkan. Yang terakhir ada ibtakara. Jadi kamil iktama asyarah mufradat, 10 mufradat itu lengkap. Silakan Anda semua hafalkan, kemudian kirim video. Jika ada kalimat yang tidak paham bisa ditanyakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.